United Lovers. Kembali bersama gue channel di sini dengan berbagai informasi teraktual dan terup to date seputar Manchester United. Hari ini kita akan ada prediksi pertandingan dan preview untuk partai kedua Liga Champions Group Stage antara Man United melawan RB Leipzig yang akan disiarkan nanti di aplikasi video. Jadi tetap di sini di saluran ini dan mari kita nikmati. Sebelum kita ke preview pertandingan Liga Champions nanti malam, ada sebuah kabar dari Sergio Romero, penjaga gawang Man United tersebut telah kembali ke Old Trafford setelah sebelumnya dibekukan dari tim, dan Romero dikabarkan melakukan latihan sendiri karena dia ingin menemui para petinggi United. Seperti laporan Manchester Evening News, Romero usia 33 kembali ke kompleks latihan United di Carrington minggu ini dan ia berlatih sendirian. Romero dan agennya Christian Berry berbicara dengan sejumlah petinggi United di Carrington untuk membicarakan masalah masa depannya dengan potensi transfer sudah tertutup sampai Januari. Romero dibekukan dari tim United sejak Dean Henderson menandatangani kontrak baru di Manchester United. Klien dari Barrett sendiri selain Romero adalah Marcos Rojo yang juga dikeluarkan dari skuad Liga Champions. Tidak pasti apa hasil pembicaranya, tetapi tentu akan jadi kewajiban bagi United untuk bertindak dengan menghormati dan mengizinkan pemain internasional dari Argentina itu meninggalkan klub pada Januari. Kita doakan saja Romero mendapatkan hasil yang terbaik ya dengan pembicaraan itu. Sebelum kita ke preview pertandingan Liga Champions nanti malam, ada sebuah kabar dari Sergio Romero, penjaga gawang Man United tersebut telah kembali ke Old Trafford setelah sebelumnya dibekukan dari tim, dan Romero dikabarkan melakukan latihan sendiri karena dia ingin menemui para petinggi United. Seperti laporan Manchester Evening News, Romero usia 33 kembali ke kompleks latihan United di Carrington minggu ini dan ia berlatih sendirian. Romero dan agennya Christian Berry berbicara dengan sejumlah petinggi United di Carrington untuk membicarakan masalah masa depannya dengan potensi transfer sudah tertutup sampai Januari. Romero dibekukan dari tim United sejak Dean Henderson menandatangani kontrak baru di Manchester United. Klien dari Barrett sendiri selain Romero adalah Marcos Rojo yang juga dikeluarkan dari skuad Liga Champions. Tidak pasti apa hasil pembicaranya, tetapi tentu akan jadi kewajiban bagi United untuk bertindak dengan menghormati dan mengizinkan pemain internasional dari Argentina itu meninggalkan klub pada Januari. Kita doakan saja Romero mendapatkan hasil yang terbaik ya dengan dari Liga Champions. Manchester United bersiap untuk menghadapi RB Leipzig di Old Trafford nanti dini hari jam 3 pagi di matchday yang kedua menghadapi pemimpin klasemen sementara Bundesliga, mantan klubnya Timo Werner. United berniat untuk mengulang keajaiban di
semangat juang tinggi dipastikan akan ditampilkan oleh skuad Ole Gunnar Solskjaer demi mempercepat lolos dari fase grup. Tapi lawannya kali ini bukanlah lawan yang sembarangan. Leipzig mencatat kemenangan yang tenang dan terkoordinasi melawan Istanbul Başakşehir. Pelatih Julian Nagelsmann akan melihat dua pertandingan Liga Champions berikutnya sebagai parameter untuk apa yang dibutuhkan supaya lolos ke babak selanjutnya. Kita akan bahas dulu dari kondisi terkini dari kedua belah tim. Dari Man United, Phil Jones, Romero, dan Rojo sudah pasti tidak didaftarkan ke Liga Champions dan akan absen. Sementara Eric Bailly dan Jesse Lingard masih belum bisa tampil karena cedera. Ole Gunnar Solskjaer kemungkinan akan tetap memasang formasi 3-5-2 dengan 3 orang bek tengah dan 2 sayap di kanan dan kiri untuk mengantisipasi kecepatan dari pemain-pemain RB Leipzig. Sementara itu sang kapten Harry Maguire dikabarkan akan diistirahatkan oleh sang manajer karena alasan taktik. Sebagai gantinya maka 3 pemain bertahan atau bek tengah United akan kembali dipasang seperti melawan Paris Saint-Germain, yaitu Lindelof, Tuanzebe, dan Luke Shaw. Lindelof dinilai memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding sang kapten, dan karena itu dia akan dipasang sebagai salah satu dari trio bek tengah. Sementara itu Alex Telles dan Aaron Wan-Bissaka kembali akan diturunkan di sayap kanan dan sayap kiri dengan diapit oleh Fred dan Scott McTominay yang rupanya lebih disukai oleh Ole dalam mengantisipasi serangan lawan. Bruno Fernandes kembali akan menjadi penyerang lubang dengan duet striker Marcus Rashford dan Anthony Martial. Sementara Edinson Cavani, Paul Pogba, dan Donny van de Beek semuanya dipercaya untuk bermain dari bangku cadangan. Prediksi line up-nya 3-4-1-2 dengan De Gea di bawah mistar gawang, lalu trio Lindelof, Tuanzebe, Shaw sebagai bek tengah, bek sayap kiri Alex Telles, bek sayap kanan Wan-Bissaka, lalu duet gelandang jangkar Fred dan McTominay, sementara penyerang lubang diisi oleh Bruno Fernandes yang juga akan bertindak sebagai kapten tim, sementara duet striker akan diisi oleh Martial dan Marcus Rashford. Sementara itu tim lawan RB Leipzig akan kehilangan 4 pemain yang biasanya secara reguler bermain, yaitu Nordi Mukiele, Lukas Klosterman, Konrad Laimer yang semuanya absen karena cedera, serta Amado Haidara yang kena COVID-19. Diperkirakan mereka akan tetap turun dengan formasi andalannya 4-5-1 dengan penjaga gawang Peter Gulaschi akan menjaga gawang Leipzig. 4 pemain belakang mereka akan dipimpin oleh incaran Man United yaitu Dayot Upamecano. Kali ini akan berduet dengan pemain asal Argentina Willy Orban dan diapit 2 sayap yaitu Marcel Halsten baik di kiri dan Tyler Adams di kanan. Untuk sebuah catatan, Tyler Adams ini bisa menjadi titik lemah dari pertahanan karena dia bukan seorang bek alami, melainkan seorang gelandang. Nah, di lini tengah sendiri pastinya 3 pemain tengah yang akan diturunkan oleh pelatih Nagelsmann adalah pemain tengah yang bertipe bertahan seperti Dani Olmo, Kevin Campbell, dan pemain yang sejatinya adalah sayap kiri Emil Forsberg. Sementara di sektor sayap sendiri mereka akan menurunkan Christopher Nkunku dan mantan bintang Manchester City Angelino. Angelino ini patut diwaspadai karena dia sedang on fire, sedang banyak sekali mencetak gol. Dia akan menyuplai bola juga kepada lone striker yaitu Yusuf Poulsen yang kembali ke starting 11 untuk memimpin serangan Leipzig. Prediksi line up-nya 4-5-1, Gulaschi di mister gawang, Adams, Orban, Upamecano, dan Halstenberg di belakang. 5 pemain tengah Nkunku, Olmo, Forsberg, Campbell, dan Angelino untuk menopang striker Poulsen. Ini dia statistik sebelum pertandingan. Yang pertama, RB Leipzig hanya kebobolan 3 gol sejauh ini
sepanjang tahun musim 2020-2021 di semua kompetisi. Yang kedua dari sisi Manchester United yang memiliki penguasaan bola paling minim di grup H pada matchday yang pertama sebesar 42,5%, meskipun Leipzig juga memiliki kurang dari 50% penguasaan bola. Hanya Istanbul Başakşehir yang lebih rendah, yaitu 47,9%. Yang ketiga, Man United hanya gagal mencetak gol di musim ini di semua kompetisi pada pertandingan Liga Inggris melawan Chelsea yang berkesudahan tanpa gol. Lalu Angelino memiliki 4 gol atas namanya untuk Leipzig musim ini dan hanya tampil dalam 6 pertandingan. Jadi sangat produktif sekali Angelino, patut diwaspadai oleh Aaron Wan-Bissaka yang akan menghadapinya di sisi kanan. Striker United, Anthony Martial belum mencetak 1 gol pun untuk klubnya sepanjang musim 2020-2021. Prediksi gua adalah Man United menang 1-0 tipis saja dari RB Leipzig. Pertemuan ini akan sangat ketat dan akan ditentukan oleh kesalahan kecil atau detail kesalahan yang sangat kecil sekali, maupun dari set piece, bukan dari open play. Karena United menerapkan garis pertahanan yang sangat tinggi dengan 3 back yang didukung 2 back sayap untuk menavigasi tekanan Leipzig yang akan bermain mulai dari lini tengah ya. Kenapa United bisa menang 1-0? Karena secara ketajaman United lebih tajam dari Leipzig dan pertahanannya mungkin berimbang. Baiklah, sampai di sini dulu prediksi dan preview pertandingan antara United melawan Leipzig nanti malam jam 3 subuh. Saksikan di aplikasi video. Sampai jumpa lagi besok. Glory Man United. Bye.